Terima kasih, Mbak Sania. Baik, Pak. Akibat dampak dari pemanasan global, saat ini berbagai negara di dunia menargetkan tercapaian net zero emission pada tahun 2050. Dan oleh sebab itu, Indonesia pun didorong untuk melakukan transisi energi. Lalu, Pak, seberapa urgent sebetulnya transisi energi yang dilakukan Indonesia? Karena kita tahu bahwa Indonesia ini emisi untuk net per kapitanya ini masih di bawah negara-negara maju. Bahwa kita ini masih 2,3 ton per kapita dibandingkan Amerika misalnya 14 ton. Dan menurut Bapak sendiri, bagaimana pandangan terkait dengan progres transisi energi di Indonesia saat ini? Ya, terima kasih. Saya akan mulai dari apa yang kita komitmenkan. Kita sudah berkomitmen di Paris Agreement. Itu 8 tahun yang lalu. Kemudian dibawa ke Indonesia. Jadi undang-undang. Ada undang-undangnya terkait dengan penurunan emisi gas rumah kaca. Kita sudah sampaikan juga komitmen kita, udah 2 kali itu kita sampaikan. Tujuannya adalah sebagai bagian dari masyarakat dunia, kita pun ikut bertanggung jawab. Karena kalau kita mengeluarkan emisi, dampaknya tidak hanya di kita, dampaknya di dunia. Demikian juga kebalikannya. Jadi kalau yang lain tidak melakukan, kita pun kena dampaknya. Jadi ini sebagai bagian dari kebersamaan di dunia, kita pun masuk ke dalam upaya memastikan komitmen tersebut terjadi. Nah, yang kedua, penurunan emisi gas rumah kaca, kalau di sektor ESDM, ini ada dua. Yang pertama, kita geser pemanfaatan energinya kepada energi yang memberikan emisinya lebih rendah. Misalkan dari fosil ya, fosil to fosil, batu bara ke gas, minyak bumi ke gas, BBM ke gas. Ini kita lakukan ya. Tapi yang lebih penting, yang lebih besar, tapi ini durasinya mungkin agak panjang, makanya disebut transisi, adalah bagaimana kita menggeser dari fosil dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di kita secara lengkap, yaitu yang dimaksud dengan energi baru dan energi terbarukan. Inilah yang kita dorong, ya seperti itu. Jadi kalau ditanya bagaimana pandangannya, sebetulnya ini bukan sesuatu yang ujug-ujug tiba-tiba ada. Gitu. Kan ada Undang-Undang Energi, Undang-Undang 30 tahun 2007. Ini sudah diamanatkan di situ ya. Jadi ada dua undang-undang yang memang memastikan bahwa kita itu Indonesia akan menuju ke masa transisi untuk pemanfaatan energi yang lebih bersih, untuk salah satunya adalah penurunan emisi gas rumah kaca. Yang pertama adalah Undang-Undang Perubahan Iklim, yang kedua adalah Undang-Undang Energi. Ini kalau kita tarik irisannya adalah bagaimana meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Kita sudah, sebelum Paris Agreement, pemerintah sudah menetapkan ada kebijakan energi nasional, targetnya 23% di tahun 2025, 2 tahun lagi. Kemudian kita bertarget juga menurunkan emisi gas rumah kaca 1 tahun kemudian. Jadi kalau misalkan sekarang diwacanakan bahwa ini sesuatu yang sangat tiba-tiba, nah kita udah bisa lihat nih ke belakang bahwa ini sudah berjalan hampir 10 tahun prosesnya di SDM untuk meningkatkan pemanfaatan energi bersih. Apakah itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang berbahaya buat kita? Nah, saya kasih gambaran gini misalkan. Sekarang kita ini mengimpor minyak bumi, mengimpor juga BBM-nya, karena di produksi Indonesia ini sudah nggak cukup. Kita impor, nggak apa-apa sih impor kalau kita punya duit gitu ya. Kita impor kan biasa-biasa saja sebetulnya kalau dari sisi itu. Tapi di sisi yang lain kita ini punya di dalam negeri. Jadi pertanyaannya kenapa kita harus impor kalau kita bisa memanfaatkan yang ada di dalam negeri. Nah, jadi dalam konteks itu kita ingin memastikan bahwa kita ini ketahanan energinya semakin meningkat. Salah satunya adalah dengan memproduksi yang ada di dalam negeri. Kita pakai yang ada di sini yang sekarang belum dimaksimalkan. Padahal ini ada di mana-mana. Di Aceh misalkan. Di Aceh ini kita tahu di sana ada panas bumi. Di sana ada angin. Sekarang ada beberapa proyek terkait dengan hidro. Terus kita lihat lagi ke timur deh. Ke timur untuk menggambarkan bahwa Indonesia itu demikian kaya ya tentang energi terbarukan. Di timur kita punya sumber hidro yang besar, belum tersentuh. Sekarang kami menemukan di daerah timur juga di Merauke ada sumber daya angin yang cukup besar. Ke utara juga sama.
Di sana juga demikian, hidronya bagus. Ke selatan misalkan di Nusa Tenggara Timur, itu sumber panas bumi, sumber matahari, termasuk angin juga sangat baik. Jadi dalam konteks itu kita maksimalkan, kita optimalkan dulu deh pemanfaatan energi yang ada di kita secara bertahap gitu. Jadi kita tidak dalam posisi untuk tiba-tiba misalkan kita tidak boleh menggunakan batu bara untuk listrik, bukan. Makanya namanya transisi. Baik,